Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Widiawati dengan NIM 252101095. Saya akan menjelaskan kembali tentang masuknya Islam di Asia Tenggara yang dijelaskan oleh kelompok 6. Ibu dosen Asmi Faikotul Himma, SPDI, MPD. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kehadiran Islam di kawasan ini tidak terlepas dari posisi strategisnya sebagai pusat pertemuan perdagangan internasional dan pertukaran budaya. Islam diperkirakan masuk antara abad ke-7 hingga ke-17 Masehi secara damai, melalui kontak perdagangan, serta diperkuat oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Demak. Teori proses masuknya Islam ada 4 teori. Yang pertama, teori Arab menyatakan Islam datang langsung dari Mekah dan Hadramaut atau Yaman sejak abad ke-7 melalui jalur laut. Buktinya terlihat pada kesamaan mazhab Syafi'i antara Timur Tengah dan Asia Tenggara, serta penggunaan nama Arab oleh para sultan. Teori kedua yaitu menyatakan Islam dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat, Malabai, dan wilayah India lainnya sekitar abad ke-13 hingga ke-15. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena pada masa Islamisasi Samudra Pasai 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Yang ketiga, teori Cina menyatakan bahwa pedagang Muslim asal Tiongkok atau Kanton dan Yunnan menyebarkan Islam di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Beberapa tokoh penyebar Islam seperti Sunan Ampel juga disebut memiliki keturunan Tiongkok Muslim. Yang keempat, teori Persia menitikberatkan pada kesamaan budaya antara Islam di Indonesia dengan Persia, seperti peringatan 10 Muharram, Asyura, dan kesamaan sistem mengeja huruf Arab. Jalur penyebaran Islam menurut Uka Jansa Sasmita, penyebaran Islam di Asia Tenggara berjalan efektif melalui 6 jalur utama. Jalur perdagangan, interaksi antara berdagang Muslim dunia Arab, Persia, India, Tiongkok dengan masyarakat pesisir di pelabuhan strategis seperti Selat Malaka. Yang kedua, perkawinan, pernikahan antara saudagar Muslim dengan putri bangsawan atau keluarga raja lokal yang secara masif mempercepat proses Islamisasi di lingkungan istana. Yang ketiga, pendidikan, melalui lembaga seperti pesantren yang merupakan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam, melahirkan kader ulama dan kiai baru. Kesenian, memanfaatkan media seni lokal seperti pertunjukan wayang oleh Sunan Kalijaga serta karya sastra hikayat, babat, dan seni ukir. Politik, masuknya Islam, seorang penguasa atau raja biasanya langsung diikuti oleh rakyatnya. Kemenangan politik kerajaan Islam juga memperluas wilayah syiar, tasawuf, ajaran mistik yang dibawa para ulama atau sufi yang memiliki kemiripan dengan alam pikiran masyarakat pra-Islam, sehingga ajaran ini mudah diterima. Faktor pendukung perkembangan Islam. Islam dapat berkembang dengan sangat pesat di Tenggara karena didukung oleh beberapa faktor. Pertama, ajarannya damai, inklusif, mudah diterima, dan disebarkan tanpa kekerasan. Melamahnya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha kuno yang kemudian bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Terbentuk jaringan sosial ekonomi maritim yang kuat melalui integrasi antara perkawinan, kerabatan, dan perdagangan internasional. Kemampuan Islam untuk berkulturasi dengan tradisi dan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas asli masyarakat.
Pengaruh Islam terhadap masyarakat. Masuknya Islam membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, budaya dan agama. Munculnya bentuk sinkretisme budaya baru seperti perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang dipadukan dengan upacara atau festival adat setempat. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab diserap ke dalam kosakata bahasa lokal seperti bahasa Melayu dan Jawa, serta memperkaya khazanah sastra melalui penulisan hikayat dan puisi bernuansa Islam. Arsitektur dan seni. Integrasi estetika Islam dalam arsitektur lokal. Contohnya nyata terlihat pada atap, tumpang, dan menara pada Masjid Agung Demak serta Masjid Raya Baitur Rahman. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.